Ini anak diajarin adab nggak sih sama emaknya? Kalian lihat nih guys, ini momen ketika Puan Maharani yang tidak memberikan gestur hormat ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Coba lah, kenapa Puan merasa lebih hebat loh? Nggak tahu kenapa gue jadi kepikiran iblis yang nggak mau sujud kepada manusia. Kalian lihat sendiri, semua ini pada hormat termasuk Pak Prabowo sendiri. Cuman dia sendiri yang kayak apa sih Puan? Kalian pada sadar nggak sih influencer-influencer yang kemarin tuh teriak-teriak nyalahin presiden? Mereka tuh nggak ada yang nyenggol Puan. Ya iya, setelah ditelusurin toh kayak yang sebelumnya tuh ternyata dia peternak Mulyono. Itu tuh diaspora yang kemarin bongkar kan jejak digitalnya dari tahun 2014, ternyata dia ternak Mulyono sama kayak Anies. Terus kalian sadar nggak partai-partai yang anggotanya bermasalah kemarin tuh pada dipecatin, sementara PDI apa nggak ada? Segera buat kesepakatan untuk demo Puan Maharani. Ya kalau nggak ada ininya ya mana mau. Tapi gue setuju sih, salah satu sumber masalah di DPR ya Puan. Gimana pendapat kalian? Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nalar Bangkit. Tadi kita sudah sama-sama melihat potongan video yang membuat heboh, momen ketika Ketua DPR RI, Puan Maharani, tidak memberikan gestur hormat saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan dalam acara reshuffle kabinet di Istana. Rekaman itu langsung memicu perdebatan besar. Ada yang marah, ada yang kecewa, bahkan ada yang membandingkan sikap itu dengan perilaku tidak menghormati simbol negara. Namun, ada juga yang mencoba meluruskan bahwa aturan resmi sebenarnya tidak selalu identik dengan apa yang dibayangkan publik. Nah, di video ini kita tidak akan asal ikut emosi. Kita akan bedah apa sebenarnya aturan yang berlaku, apa makna simbolik dari sikap hormat terhadap lagu kebangsaan, dan mengapa isu kecil bisa jadi bola panas di ruang publik. Ingat teman-teman, kita di sini tidak sedang menghakimi personal, tapi mengkritisi argumen dengan data, fakta, dan aturan resmi. Teman-teman, mari kita luruskan dulu dengan aturan resmi. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan, ada pasal yang mengatur secara khusus bagaimana seharusnya sikap warga negara ketika Indonesia Raya dikumandangkan. Di pasal 62 dijelaskan, setiap orang yang hadir pada saat lagu kebangsaan diperdengarkan atau dinyanyikan wajib berdiri tegak dengan sikap hormat. Penjelasannya, sikap hormat yang dimaksud adalah berdiri sempurna dengan tangan lurus di samping paha, jari rapat, dan pandangan lurus ke depan. Artinya apa? Dan untuk sipil atau masyarakat umum, tidak diwajibkan memberi hormat dengan tangan seperti militer. Hormat tangan hanya berlaku bagi anggota TNI dan Polri sesuai aturan disiplin mereka. Jadi ketika Puan berdiri tegak tanpa mengangkat tangan, secara hukum ia tetap memenuhi kewajiban sebagai warga negara sipil. Nah, disinilah sering muncul salah paham. Banyak orang mengira hormat itu harus dengan tangan ke pelipis, padahal tidak. Yang penting adalah sikap berdiri sempurna dengan pandangan lurus ke depan. Jadi kalau kita bicara aturan, Puan memang tidak melanggar. Tapi wajar juga kalau publik merasa kecewa, karena ekspektasi pada pejabat publik bukan hanya soal aturan, tapi juga soal simbol keteladanan. Pertanyaannya sekarang, apakah sikap ini sekadar salah paham publik, atau memang ada persoalan komunikasi simbolik dari seorang pejabat tinggi negara? Teman-teman, mari kita lihat kontras yang terjadi di momen tersebut. Ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan, kita bisa saksikan sendiri bagaimana Presiden Prabowo Subianto berdiri tegak, memberikan hormat tangan penuh ala militer. Sikap itu jelas menunjukkan penghargaan pada simbol negara, sekaligus menegaskan jati diri beliau sebagai seorang prajurit yang selalu mengedepankan disiplin dan kehormatan. Gestur ini punya makna simbolis yang dalam. Di hadapan rakyat, sikap hormat Prabowo memberi pesan bahwa negara, bendera, dan lagu kebangsaan harus selalu ditempatkan di atas kepentingan pribadi. Ini bukan sekadar formalitas,
tapi teladan nyata tentang bagaimana seorang pemimpin bisa menaruh hormat tertinggi pada bangsa dan tanah airnya. Bandingkan dengan kegaduhan yang muncul ketika pejabat sipil terlihat hanya berdiri biasa. Secara aturan memang tidak salah, tapi publik tentu merasa ada perbedaan rasa. Karena rakyat tidak hanya butuh pemimpin yang sekadar memenuhi kewajiban hukum, tapi juga yang mampu menghadirkan simbol keteladanan. Momen hormat Prabowo ini seolah menegaskan bahwa bangsa butuh figur yang konsisten menaruh negara di atas segalanya. Di tengah situasi politik yang sering gaduh, sikap disiplin dan tegas seperti ini bisa menjadi oase yang menenangkan. Teman-teman, disinilah kita belajar bahwa gestur kecil bisa berdampak besar. Rakyat melihat, rakyat menilai, dan rakyat berharap. Pemimpin yang memberi contoh hormat pada lagu kebangsaan sesungguhnya sedang mengajarkan kita arti kecintaan pada NKRI. Teman-teman, dari peristiwa kecil tadi, kita bisa belajar sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah gestur, sebuah simbol ternyata bisa memicu perdebatan nasional. Di satu sisi, publik menuntut keteladanan penuh dari pejabat negara. Di sisi lain, aturan hukum punya batasan yang jelas. Disinilah sering terjadi jarak antara aturan formal dan ekspektasi moral masyarakat. Publik tidak hanya ingin pejabat yang mematuhi pasal-pasal, tapi juga ingin melihat sikap yang bisa menyentuh hati rakyat. Karena pemimpin bukan hanya sosok birokratis, tapi juga teladan yang setiap gerak-geriknya diamati oleh jutaan mata. Kritik terhadap pejabat negara itu wajar, bahkan sehat selama kita tidak menyeretnya ke fitnah atau kebencian pribadi. Justru dengan kritik berbasis data dan aturan, kita bisa menjaga kualitas demokrasi. Yang salah harus dikoreksi, yang benar harus diapresiasi. Disinilah pentingnya media, aktivis, dan rakyat biasa untuk terus mengedukasi. Bahwa hormat pada simbol negara bukan sekadar kewajiban, tapi cermin rasa cinta tanah air. Dan bahwa perdebatan publik jangan sampai hanya jadi ajang saling serang, tapi justru menjadi ruang untuk memperbaiki kualitas kebangsaan kita bersama. Teman-teman, channel Nalar Bangkit hadir untuk tujuan itu. Menyalakan nalar, meredam keributan, tapi tetap kritis dan tegas ketika melihat ada yang kurang tepat. Lalu kita bicara bukan demi kepentingan kelompok, tapi demi rumah besar kita bernama NKRI. Teman-teman, mari kita bayangkan, apa yang akan terjadi bila simbol-simbol kebangsaan seperti bendera, lambang negara, dan lagu Indonesia Raya terus diabaikan oleh pejabat publik. Risiko pertama adalah merosotnya wibawa negara. Kalau pejabat saja tampak cuek, rakyat biasa bisa merasa tidak ada lagi yang perlu dihormati. Padahal wibawa negara justru lahir dari keteladanan pemimpin. Kalau contoh yang ditampilkan lemah, jangan heran bila masyarakat ikut kehilangan respek terhadap simbol-simbol nasional. Risiko kedua adalah turunnya nasionalisme generasi muda. Anak-anak belajar bukan hanya dari buku pelajaran, tapi dari teladan orang dewasa. Jika di ruang publik mereka melihat pejabat tidak serius menghormati lagu kebangsaan, mereka bisa menganggap hormat pada negara itu tidak penting. Lama-lama rasa kebangsaan bisa memudar. Risiko ketiga adalah politik jadi panggung sinis. Isu kecil bisa dipelintir jadi bahan caci maki, fitnah, bahkan propaganda. Padahal kalau semua pihak paham aturan dan mau menunjukkan sikap bijak, perdebatan tidak perlu menjadi keributan. Demokrasi tanpa sikap saling menghargai akan berubah jadi arena saling serang tanpa arah. Risiko keempat, teman-teman, adalah hilangnya kepercayaan rakyat pada institusi. Kalau rakyat melihat simbol negara disepelekan, mereka bisa kehilangan rasa bangga terhadap lembaga-lembaga negara. Padahal DPR, Presiden, dan semua institusi seharusnya berdiri di garda terdepan untuk menjaga kehormatan bangsa. Dan yang paling berbahaya, risiko kelima, retaknya persatuan nasional. Jangan salah, simbol itu punya kekuatan besar untuk menyatukan kita. Lagu Indonesia Raya bukan sekadar musik, tapi perekat bangsa dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita meremehkan simbol itu, kita sedang meremehkan perekat yang menjaga Indonesia tetap berdiri. Jadi jelas, teman-teman, meski tampak sepele, sikap hormat pada lagu kebangsaan tidak boleh diremehkan. Karena dari simbol kecil, bisa lahir dampak besar bagi masa depan bangsa. Teman-teman, setelah kita bicara soal risiko, mari kita bayangkan sebaliknya. Apa yang akan terjadi bila para pejabat publik konsisten menjaga sikap hormat pada simbol negara? Terutama saat lagu Indonesia Raya berkumandang, peluang pertama adalah tumbuhnya rasa bangga nasional. Bayangkan setiap kali ada acara resmi, rakyat melihat pejabat tinggi negara berdiri tegak dengan sikap sempurna, penuh khidmat,
Itu akan menanamkan kebanggaan di hati rakyat bahwa bangsa ini masih punya pemimpin yang menaruh hormat tertinggi pada tanah airnya. Peluang kedua adalah penguatan nasionalisme generasi muda. Anak-anak sekolah, mahasiswa, dan generasi digital akan merekam sikap itu. Mereka akan belajar bahwa hormat pada lagu kebangsaan bukan sekadar formalitas, melainkan ekspresi cinta pada negeri. Dari teladan itulah lahir generasi yang percaya diri, yang mencintai Indonesia tanpa ragu. Peluang ketiga adalah soliditas sosial politik. Di tengah perbedaan politik, agama, suku, atau ideologi, simbol negara adalah titik temu kita semua. Kalau pemimpin memberi contoh yang baik, rakyat akan lebih mudah merasa satu keluarga besar dalam bingkai NKRI. Peluang keempat adalah terjaganya wibawa negara di mata dunia. Jangan salah teman-teman, tamu asing, diplomat, bahkan media internasional akan mencatat bagaimana bangsa ini menghormati simbolnya sendiri. Kalau pemimpin menunjukkan sikap disiplin, bangsa lain pun akan segan dan menghormati kita. Dan yang paling penting, peluang kelima, munculnya iklim politik yang sehat. Kalau simbol negara dihormati, perdebatan politik bisa lebih fokus ke substansi kebijakan, bukan soal sepele yang menimbulkan kegaduhan. Demokrasi kita bisa lebih dewasa, diskusi publik lebih bermartabat. Teman-teman, peluang ini nyata. Kita bisa melihat bagaimana sikap hormat sederhana bisa berdampak besar. Dari satu gestur bisa lahir kebanggaan, persatuan, dan kepercayaan rakyat. Tinggal bagaimana para pemimpin konsisten memberi teladan dan bagaimana kita rakyat mendukung sikap baik itu. Nah, teman-teman, sebelum kita menutup pembahasan ini, mari kita tarik sedikit ke belakang. Karena simbol dan sikap hormat pada negara bukan hal baru. Sejarah bangsa kita, bahkan bangsa lain, sudah membuktikan betapa pentingnya hal kecil ini. Kita ingat masa perjuangan kemerdekaan. Para pejuang rela mengorbankan nyawa hanya untuk mengibarkan merah putih. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan dengan air mata, karena itu adalah simbol kemerdekaan sejati. Dari sikap hormat pada simbol itulah tumbuh semangat yang membuat bangsa ini bisa merdeka. Kalau dulu mereka rela mati demi bendera dan lagu kebangsaan, masa kita sekarang tidak bisa berdiri tegak dengan sikap sempurna? Bandingkan juga dengan negara lain, Jepang misalnya. Mereka punya budaya menghormati simbol dan tradisi dengan disiplin tinggi. Setiap upacara kenegaraan dijalankan dengan khidmat, dan rakyat merasa terikat dengan simbol nasionalnya. Amerika Serikat pun begitu, lagu kebangsaan dan bendera menjadi bagian sakral. Siapapun yang menyepelekannya bisa menuai kecaman besar. Lalu bagaimana dengan kita? Sayangnya, di Indonesia sikap hormat kadang dianggap formalitas. Padahal, kalau kita belajar dari bangsa-bangsa besar, justru dari sikap sederhana itulah lahir rasa kebangsaan yang kokoh. Teman-teman, inilah pelajaran penting. Kita tidak boleh remehkan simbol negara. Karena ketika simbol dihormati, rasa persatuan ikut terjaga. Sebaliknya, kalau simbol disepelekan, mudah sekali celah perpecahan terbuka. Jadi, mari kita renungkan. Apakah kita ingin bangsa ini maju dengan persatuan yang kokoh? Atau terjebak dalam perdebatan sepele yang memecah belah? Pilihan itu ada di tangan kita semua. Teman-teman, dari awal kita sudah membahas panjang lebar soal sebuah momen sederhana, yaitu sikap pejabat ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Sekilas tampak sepele, hanya gestur berdiri atau hormat tangan. Tapi sesungguhnya ini menyimpan makna yang sangat dalam. Makna tentang penghormatan pada negara, simbol persatuan, dan keteladanan pemimpin di hadapan rakyat. Dan di tengah perdebatan itu, ada satu hal yang tidak bisa diabaikan. Presiden Prabowo Subianto dengan jelas memperlihatkan sikap hormat penuh, hormat ala prajurit. Tegap, disiplin tanpa ragu. Gestur itu bukan hanya sekadar aturan, tapi cermin dari perjalanan hidup seorang prajurit bangsa yang sudah puluhan tahun mengabdi. Teman-teman, di momen itu sebenarnya kita melihat perbedaan nyata. Publik boleh berdebat soal siapa melanggar aturan atau tidak, tapi simbol yang ditangkap rakyat jelas. Prabowo berdiri di garis depan sebagai teladan. Ia tidak hanya menjalankan kewajiban formal, tapi juga menambahkan bobot moral. Dari sikap hormat itu, rakyat membaca pesan sederhana, negara di atas segalanya. Inilah yang kita butuhkan di tengah situasi bangsa yang penuh dinamika. Kita butuh pemimpin yang mampu menghadirkan rasa aman, rasa hormat, dan rasa bangga terhadap NKRI. Prabowo memberi contoh bahwa meskipun ia kini menjabat presiden, meskipun ia seorang tokoh besar, ketika lagu kebangsaan berkumandang,
Ia hanyalah seorang anak bangsa yang wajib tunduk pada tanah air. Itu simbol kerendahan hati sekaligus kekuatan jiwa nasionalis. Teman-teman, jangan salah paham. Kita tidak sedang membela individu, tapi menyoroti makna dari sikap hormat itu sendiri. Karena bangsa ini terlalu sering sibuk ribut soal hal-hal besar, tapi lupa bahwa fondasi nasionalisme justru lahir dari hal-hal kecil yang konsisten. Kalau pemimpin mau hormat, rakyat akan meniru. Kalau simbol negara dijaga, persatuan akan kuat. Dan kalau keteladanan hadir di depan mata, maka bangsa ini punya alasan untuk melangkah bersama menuju masa depan. Kita tahu perjalanan bangsa tidak mudah. Reformasi belum selesai, ekonomi masih menghadapi tantangan, dan politik seringkali gaduh. Tapi mari kita akui ada sinyal baik ketika seorang presiden memberi contoh nyata tentang sikap nasionalis yang sederhana. Itu titik awal bahwa masih ada harapan, masih ada peluang, masih ada arah. Teman-teman, pada akhirnya semua kembali ke kita. Apakah kita mau ikut menjaga simbol negara? Apakah kita mau membiasakan diri berdiri tegak saat Indonesia Raya berkumandang? Apakah kita mau menaruh NKRI di atas kepentingan pribadi? Semua itu tidak bisa hanya dibebankan pada pemimpin, tapi juga jadi tugas kita sebagai rakyat. Disinilah channel ini hadir, Nalar Bangkit. Kita tidak sekadar ikut arus emosi, tapi mengajak untuk berpikir jernih. Kita tidak menyerang pribadi, tapi membedah argumen. Kita tidak mencari keributan, tapi ingin menyalakan api nasionalisme agar tetap menyala di dada setiap anak bangsa. Jadi, teman-teman, mari kita jadikan momen ini sebagai pengingat bahwa hormat pada lagu kebangsaan bukan soal gaya, bukan soal basa-basi, tapi soal cinta tanah air. Bahwa bangsa besar bukan hanya diukur dari ekonomi atau kekuatan militer, tapi dari seberapa besar rakyatnya menghormati simbol-simbol nasional. Dan mari kita apresiasi ketika ada pemimpin yang memberi teladan. Sikap hormat Prabowo pada Indonesia Raya harus kita baca sebagai pesan kuat. NKRI harga mati, persatuan tidak bisa ditawar, dan nasionalisme harus selalu hidup di hati kita semua. Teman-teman, kalau kalian setuju dengan semangat ini, jangan diam saja. Mari kita ramaikan diskusi dengan sehat. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bagaimana pandangan kalian soal makna simbol negara ini? Apakah sikap hormat pemimpin bisa membangkitkan rasa bangga nasional kita? Atau kita perlu aturan yang lebih tegas agar tidak menimbulkan salah paham? Dan yang paling penting, dukung terus channel ini. Klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Satu klik dari kalian bisa membuat semakin banyak orang sadar bahwa kita harus menjaga NKRI dengan sikap sederhana, tapi penuh makna. Teman-teman, inilah waktunya kita benar-benar bangkit. Ya, bangkit dengan nalar, bangkit dengan nasionalisme, dan bangkit dengan rasa cinta tanah air. Mari kita ikuti teladan sikap hormat itu agar Indonesia tetap tegak berdiri dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus jaga Indonesia kita tercinta. Salam hormat dari Nalar Bangkit untuk NKRI.